eh, terkait dengan pembelajaran nanti, saya berharap kalian semua bisa memberikan satu nanti diskusi setelah saya menyampaikan materi yang sudah saya tampilkan pada pagi hari ini. Baik, obesitas dan infertilitas. Sebelum lanjut mengenal terkait dengan infertilitas, sebagai introduction atau pendahuluan, kita kenal dulu apa itu obesitas ya. Jadi obesitas itu adalah suatu kelebihan berat badan akibat adanya peningkatan atau penumpukan jaringan adiposit atau peningkatan atau penumpukan asam lemak ya. Nah, ini ada beberapa definisi terkait dengan obesitas, gitu ya. Boleh mengacu dari definisi mana saja. Nah, obesitas ini sering dikenal dengan the New World Syndrome. Karena apa? Karena sebagian besar, ya, wanita khususnya itu kecenderungan akibat pola konsumsi yang salah, di mana mengalami penurunan aktivitas yang berkurang. Maksudnya aktivitas yang berkurang atau menurun yaitu kegiatan berolahraga ya, karena sudah terjadi adanya emansipasi wanita di mana kedudukan wanita dan laki-laki sama. Mengejar prestasi karier juga kesempatan yang sama dengan pria. Sehingga sebagian besar wanita mengindahkan terkait dengan nutrisi yang cukup atau yang baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam beberapa referensi atau sumber menyampaikan bahwa hampir sebagian lebih dari 50% itu wanita mengalami obesitas dibandingkan seorang pria ya. Makanya ini dikenal dengan the New World Syndrome ya. Jadi sindrom itu merupakan kumpulan gejala ya. Secara epidemiologi, nah ini ya, pada tahun 2030 nantinya beresiko ada 1,12 miliar ya menderita dengan obesitas. Di Indonesia kebanyakan adalah wanita. Nah, 32,9% wanita mengalami obesitas ya. Ya, jadi kalau pria itu cuma 16% saja ya, berbeda. Meskipun pria itu banyak yang bekerja, tetapi dengan pola konsumsi yang mungkin sama dengan yang perempuan, tetapi resiko terjadi obesitas itu lebih dominan. Karena ada faktor-faktor hormon yang mempengaruhi terjadinya obesitas pada hormon reproduksi wanita. Macam-macam dari obesitas, ada tipe android dan tipe sentral ya. Ini seringkali terjadi pada pria, yaitu ada penumpukan pada jaringan adiposit ya, yang mengumpul di area abdominalnya. Sedangkan kalau pada perempuan ini tipenya adalah tipe ginoid. Nah, kalau perempuan itu kan tipe panggul besar ya. Jadi area yang obesnya itu kecenderungan di bagian ekstremitas bawah gitu. Jadi berbeda dengan tipe obesitas pada laki-laki. Kalau laki-laki gemuk, abdomennya membesar gitu ya. Kan seringkali terjadi atau ditemukan pada pria-pria sudah menikah gitu ya. Nah, bagaimana sih mengukur obesitas itu? Yaitu dengan berat badan dan tinggi badan kuat ya. Dan diklasifikasikan berat badan termasuk apakah masuk obesitas ataukah underweight ataukah kegemukan ya. Jadi berat badan underweight atau kurang itu dengan IMT atau indeks massa tubuhnya itu kurang dari 18,5. Normal itu 18,5 sampai 22,9 ya. Kemudian kalau yang berlebih itu 23 sampai 24,9. Kalau obesitas lebih dari 25 gitu ya. Nah, kalau menurut WHO bagaimana sih klasifikasi dari obesitas gitu ya. Jadi kalau menurut WHO underweight itu kurang dari 18,5 yang lebih sama. Kategori normal. Nah, kalau seseorang atau individu sudah mengalami keadaan obesitas di mana keadaan hipertrofi dari adipositnya ya, maka akan terjadi resiko-resiko atau komplikasi ya pada seseorang yang mengalami obesitas. Apa saja ya? Jadi jumlah adipositnya juga akan mengalami jumlah yang lebih banyak
kadar asam lemak bebasnya juga akan mengalami jumlah dengan kadar yang lebih tinggi ya. Kemudian seringkali ditemukan yaitu adanya peningkatan stres oksidatif ya. Ini dimana reaktif stres oksidatif yang dipicu oleh ini ROS ya, reaktif oksigen spesies ini. Nah, itu juga akan memicu terjadinya inflamasi. Jadi, kenapa sih orang yang obesitas itu berisiko atau mengakibatkan atau memiliki komplikasi yang cukup besar ya? Karena apa? Karena resiko terjadinya inflamasi itu cukup dominan, cukup tinggi ya. Selain itu, pada sistem reproduksi dengan peningkatan jumlah jaringan adiposit atau kadar lemak bebas yang meningkat ya, itu juga akan mempengaruhi pada sel telurnya ya. Pada reproduksi wanita, pada reproduksi pria akan mempengaruhi atau menghambat stimulus dari hormon-hormon reproduksi baik wanita maupun pada pria. Nah, ini ya. Jadi jaringan adiposit itu adanya di mana saja sih letaknya ya. Nah, tentu saja ya, karena kita makan area untuk penampungan metabolisme dalam tubuh adalah GI tract ya, gastrointestinal. Seringkali jaringan adiposit ini berada di area GI tract ya, pada visceral adiposit tissue ya, kemudian bisa pada sistem perifernya atau pada penumpukan di area kardionya. Ini adalah letak-letak atau lokasi terjadinya penumpukan dari jaringan adiposit ya, sehingga bisa kena gangguan jantung ya, penyakit jantung akibat jaringan adiposit ya. Nah, jadi yang tadi dijelaskan, kalau seorang dengan obesitas ya, dia akan mengalami resiko apa saja sih ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian seseorang yang mengkonsumsi banyak kandungan lemak ya, itu beresiko terjadinya obesitas. Ternyata orang yang mengalami keadaan stres oksidatif juga memicu terjadinya obesitas. Jadi jangan heran kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ya, saya sudah makannya sedikit ya, cuma 1 sendok aja, tapi kok gemuk ya. Padahal saya sudah nggak makan seharian, saya cuma makannya 1 kali aja, tapi kok masih gemuk ya, atau tambah gemuk. Nah, itu jangan-jangan kemungkinan dia mengalami keadaan stres oksidatif. Artinya stimulus inflamasinya sudah terindus ya, sehingga dia akan cukup mudah terjadi obesitas. Selain itu, gangguan pada sistem pankreas, kerja dari sel beta pankreas mengalami penurunan ya, itu juga merupakan indus dari obesitas. Seseorang yang intake gulanya tinggi ya, itu juga mengakibatkan gangguan pada produksi dari glukosanya, sehingga apa yang terjadi? Nah, glukosa tinggi tidak hanya mengakibatkan gangguan pada sel beta pankreas, tetapi juga mengakibatkan produksi asam lemak juga ya. Nah, itu ada korelasinya ya. Nah, jadi ada gangguan pada fungsi hati ya, pada otot, pada lemaknya sendiri, di mana terganggu di mana di selnya ya, sehingga itu mengakibatkan adanya komplikasi. Selain juga obesitas, terjadi inflamasi, bisa terjadi diabetes mellitus, penyakit jantung koroner dan lain sebagainya ya. Nah, yang tadi dijelaskan bahwa gangguannya pada produksi di dalam hati ya, di mana hati ini memproduksi asam lemak ya, memproduksi asam lemak, memproduksi kolesterol. Jadi kolesterol itu bahannya dari mana ya? Dari lemak yang kita makan. Kolesterol itu bahannya dari lemak yang kita konsumsi ya, diubah menjadi asam lemak. Di mana? Di hati. Jadi hati itu diantaranya yang memproduksi asam lemak dan kolesterol. Nah, di dalam hati yang asam lemak tadi ya, dari kolesterol juga menjadi asam lemak diubah menjadi trigliserida ya. Nah, nanti itu diedarkan ke seluruh tubuh ya. Yang mengakibatkan kalau kita konsumsi lemaknya itu banyak, artinya bahwa terjadi peningkatan dari kadar-kadar ini ya, kadar lemaknya tinggi, kadar kolesterolnya tinggi, kadar
lemaknya tinggi, kemudian massa di jaringannya juga terjadi penumpukan asam lemak ya. Kalau infertilitas itu apa sih? Jadi infertilitas itu keadaan ketidakmampuan seorang wanita ya dari pasangan suami istri tidak kunjung hamil istrinya dalam waktu 1 tahun ya, dengan hubungan seksual yang rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, itu definisi dari infertilitas ya. Jadi kalau berpisah jauh tapi ketemunya 1 minggu sekali, berhubungannya 1 minggu sekali, itu bisa dikategorikan infertilitas ya. Karena apa? Pada saat berhubungan itu pas tidak ovulasi istrinya ya, ketemu terus tapi hubungannya tidak rutin ya, itu juga bisa atau perlu dievaluasi. Jadi sesuai dengan definisi infertilitas itu 1 tahun pasangan suami istri tidak kunjung hamil ya, tanpa disertai dengan alat kontrasepsi. Apa sih penyebab dari infertilitas? Nah, kita lihat mekanismenya. Jadi kalau saya sering menyampaikan itu atau mengingatkan, kandungannya pada sentral ya, H, P, dan O, hipotalamus, pituitari, dan ovari. Karena kita bicaranya reproduksi pada wanita ya. Jadi pusat sentral hipotalamus, pituitari ini merupakan pusat sentral yang paling pusat poros yang paling memiliki peran utama ya. Karena apa? Apabila mengalami inhibisi atau hambatan dalam menstimulus pituitari, maka pituitari juga akan mengalami penurunan sekresi dari hormon yang dikeluarkan di pituitari, yaitu FSH dan NH. Ini materi-materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin dari Mbak sekalian mungkin ada yang mau didiskusikan terkait dengan topik pada pagi hari ini. Silakan. Ini yang bertanya ya. Bertanya siapa namanya, siapa, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Endra Bambal. Saya mau tanya bagaimana cara mengukur indeks massa tubuh. Baik, terima kasih Mbak Angel. Mbak Angel dari Maluku. Oh, dari Maluku jauh ya. Baik, bagaimana sih menghitung berat badan indeks massa tubuh ya pada individu itu ya? Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi berat badan per tinggi badan. Jadi kalau berat badannya itu 70 ya, per tinggi badannya berapa? 160 angka kuadrat ya. Nah, nanti hasilnya kan dikali ya TP-nya angka kuadrat ya. Jadi nanti hasilnya ketemu ini masuk di mana? Yang masuk kategori underweight atau normal atau obesitas. Kira-kira jelas Mbak Angel? Ya, nanti coba hitung berat badannya Mbak Angel. Jadi kalau Mbak Angel berat badannya berapa ini? 60, tinggi badannya 158 angka kuadrat ya. Nah, itu nanti dibagi ya, ketemunya nanti berapa. Jadi habis ini nanti dihitung pakai kalkulator ya. Nah, kalau ternyata hasilnya itu kurang Mbak Angel, ya harus diperbaiki nutrisinya ya. Berarti harus mengkonsumsi apa ya? Kalau untuk menambah berat badan ya, dengan konsumsi menambahkan jumlah kalorinya. Kalori itu kan komponennya dari lemak, karbohidrat, dan protein ya. Tapi harus ingat, karbohidrat itu ada 2 ya jenisnya. Ada yang sederhana dan kompleks. Jadi memilih karbohidrat yang jenis kompleks ya. Dimana kalau karbohidrat jenis kompleks itu dia rendah gula, sehingga apa? Tidak mengakibatkan kadar gula tinggi, tidak menyebabkan juga obesitas. Terus dengan menambahkan jumlah lemaknya boleh, tapi lemak juga harus dipilih. Lemak itu ada 2 jenisnya, lemak jenuh dan tak jenuh. Nah, yang bagus adalah lemak yang tak jenuh ya. Karena apa? Dia tidak meningkatkan inflamasi. Kalau yang jenuh itu meningkatkan inflamasi, jadinya obesitas, jadi diabetes mellitus, ya, jadi infertilitas.
gitu ya. Nah, nanti contoh-contoh makanan yang mengandung lemak tak jenuh, mengandung karbohidrat kompleks itu apa saja ya. Di antaranya ada jagung ya, kalau karbohidrat itu ya. Kalau nasi merah itu bagus ya, jenis yang karbohidrat kompleks ya. Terus kalau yang apa namanya lemak tak jenuh itu telur ayam ya, telur ayam kampung ya, ayam dan telur ayam kampung, bukan yang goreng gitu ya. Terus jenis kacang-kacangan itu protein ya. Banyak sekali sebetulnya alpukat itu juga masuk lemak yang tak jenuh dan masih banyak itu yang Mbak Ijal ya. Lagi yang mau didiskusikan ya, baik Mbak. Siapa namanya sebutkan, boleh sambil juga aja tidak apa-apa. Kalau 3 tahun udah hamil, terus tiba-tiba anaknya mulai diet, kalau diet ini, terus apakah bisa hamil? Nah, yang baik ya. Jadi Mbak, siapa Mbak Ina? Ya Mbak Ina. Jadi bertanya bagaimana sih kalau ada pasangan suami istri 3 tahun tidak kunjung hamil ya, kemudian dia merubah pola hidupnya gitu ya, dengan diet, mengurangi jumlah asupan kalorinya, apakah dia akan hamil gitu ya. Nah, pertanyaan bagus ya. Jadi kita tidak bisa memastikan seseorang yang diet tadi ya, bahwa dia sudah didiagnosa infertilitas, terus kemudian dia melakukan diet, apakah dietnya itu ada evaluasi dari dokter ya. Kalau dia itu diet sendiri, nah itu beresiko ya. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah dia akan hamil ya. Karena apa? Karena seseorang yang dietnya itu uncontrol itu malah bisa beresiko ya terjadi infertilitas gitu ya, atau memang dapat dimungkinkan dia bisa fertil. Tergantung dari dietnya, karena seseorang infertilitas itu tidak hanya karena obes saja ya, karena stressing juga bisa, karena undernutrisi juga bisa ya. Tapi kalau obes itu kan tentu tidak undernutrition ya gitu. Tapi kalau orang infertilitas itu bisa obesitas, bisa undernutrition ya, underweight, terus kemudian bisa juga karena stressing, banyak sekali penyebabnya itu ya Mbak ya. Jadi itu harus digali, makanya ada 80% investigasi tujuannya itu menggali gitu ya. Oh kok infertil, harus dicek perempuannya tadi ya sudah diet dengan dokter, utama dengan ahli gizi. Nah saya kira pasti akan dapat dimungkinkan ya, 60%-nya itu bisa ya gitu ya Mbak Ina ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tidak ada? Baik, sudah cukup jelas? Sudah ada yang saya jelaskan kali ini? Baik, kalau begitu terima kasih semuanya sudah mewakili pertanyaan dari teman-teman Mbak Ina sama Mbak Angel ya. Untuk topik kali ini seperti biasanya akan saya share ya di classroom, juga nanti saya share ke materi kalian gitu, supaya nanti kalian bisa belajar kembali. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh kalian untuk berkonsultasi secara pribadi ya, atau nanti mau di sesi pertemuan yang selanjutnya. Dari saya penyampaian untuk topik kali ini saya pilih untuk mata kuliah masalah dan produksi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ini adalah peritonitis. Ya. Ini juga kasus yang cukup banyak yang terjadi pada infeksi pasca-partum. Dari definisi, pada peritonitis adalah suatu keadaan peradangan atau inflamasi pada peritoneal yang merupakan komplikasi risiko tinggi akibat sparingnya atau penyebaran dari infeksi pada area abdominal ya, bahkan bisa mengakibatkan ruptur pada saluran cerna. Ada beberapa definisi terkait dengan peritonitis, saya kira Ibu monggo bisa mengacu pada mana saja. Ya. Untuk klasifikasi dari peritonitis, ini ada primer,
di mana tanpa adanya sumber infeksi ya Bu ya pada di area rongga peritoneum. Jadi dia masuknya kuman itu ke dalam peritoneum melalui aliran darah. Ya. Kemudian apa namanya peritonitis ini jumlah apa namanya bakterinya cukup jumlah dengan cukup jumlah yang banyak ya Bu ya, sehingga mengakibatkan pembengkakan pada area abdomen. Ya. Untuk faktor penyebabnya, etiologinya, ya, adanya infeksi dari apa namanya golongan Streptococcus atau golongan dari Staphylococcus ya Bu ya, mengakibatkan infeksi pada area ininya. Ya. Kemudian juga bisa mempengaruhi area pada tubuhnya. Ini bisa juga disebabkan golongan apa namanya vermicus, golongan cacing-cacingan, ya Bu. Pada intinya, patogenesis dari terjadinya infeksi ada faktor endogen, toxicity, yang mengakibatkan gangguan pada vaskularisasi. Nah, dengan terjadinya gangguan atau dysfunction vaskularisasi, ini bisa mengakibatkan jaringan mengalami hipoksi. Nah, keadaan tersebut akan memperburuk apa namanya secara metaboliknya, ya, mengalami penurunan sistem metabolik. Kalau metaboliknya terganggu, tentu saja sistem dan struktur organ pada target organ sasarannya juga akan mengalami gangguan. Ya, gangguannya di mana saja pada kasus-kasus peritonitis, gitu ya, bisa menjalar pada area ginjal, pankreas, hati, intestinal. Pada intinya, keadaan peritonitis bisa menimbulkan terjadinya hipertermi, nyeri, pain, ya, sesak, kemudian volume decrease, ya, imbalancing nutrition, akibat adanya inflamasi yang cukup tinggi tadi ya. Jadi baliknya ke situ-situ lagi Bu, inflamasi yang mengakibatkan sekresi dari histamin, neutrofil, makrofag, ya, histamin dan induk terhadap sel mas meningkat, ya, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan pada sistem respirasi. Selain itu juga menimbulkan peningkatan dari imbalancing antara tekanan onkotik dan hidrostatik. Ya, itu yang terjadi pada patogenesis dari peritonitis. Itu. Untuk manifestasi yang dimunculkan nyeri tekan, abdomen bisa membesar, sign-nya positif, kemudian apa namanya ada suara pekak hati bisa menghilang, hati-hati pasiennya profus vomiting, peristatiknya menurun, hati-hati dehidrasi, hati-hati shock, itu yang sering ditemukan pada manifestasi klinis pada peritonitis selain hipertermi. Komplikasinya imbalancing pada elektrolit dan cairan, kemudian dyspnea, gangguan pada sistem respiratorinya, dan pembentukan abses. Untuk tata laksana, ya, pemasangan nasogastrik, ya, pemberian natrium, hati-hati juga pemberian antibiotika untuk menekan terjadinya infeksi semakin tinggi, tindakan laparostomi juga menjadi tindakan konservatif yang saat ini dilakukan pada pasien-pasien dengan peritonitis. Ya. Nah, inilah yang akan lebih saya tekankan terkait dengan tren isu ya Bu ya. Jadi kenapa sih banyak sekali kita berbicara terkait dengan mikroorganisme yang cukup tinggi itu indus terhadap resiko terjadinya infeksi pada postpartum yang mengakibatkan yang tadi kita bicarakan atau kita bahas tadi, ada endometriosis, ada metritis, ada abscess pelvic dan lain sebagainya. Disampaikan oleh Martin di sini bahwa toleransi dan innate immunity merupakan perkembangan pada postpartum ya Bu ya. Jadi
adanya peningkatan dari imunitas itu membentuk satu dalam mencegah resiko gangguan pada uterin, pada uterus ibu postpartum. Juga berakibat terjadinya resiko penurunan pada endometritis. Tadi sedikit saya sampaikan bahwa kasus-kasus ibu dengan postpartum itu juga beresiko, disampaikan dalam dalam Martin Seldon yang pertama bahwa perkembangan pada postpartum bisa terjadi metritis, bisa terjadi endometritis. Jadi ibu yang postpartum itu beresiko ya dengan higien yang kurang. Nah, kemudian under nutrition itu bisa menumbuhkan bakteri. Padahal bakteri itu diperlukan, tetapi kalau bakterinya itu semakin berkembang biak dan dia naik ke atas, maka menjadi bahan patogen yang mengakibatkan terjadinya infiltrat atau peningkatan proliferasi. Khususnya di mana? Karena dia menaiknya ke atas ke uterus, ya kenanya di lapisan paling dalam atau mengenai di bagian tengah. Nah, karena lapisan uterus itu kan berlapis-lapis, bisa di dalam, bisa yang tengah, maka terjadi apa? Hiperaktif dari mikrobialnya ini, di mana sebetulnya di uterus sendiri sudah ada antimikrobial peptid atau MAP ya. Tetapi karena banyaknya si inflamasi tadi, si banyaknya mikroorganisme, si Staphylococcus atau Staphylococcus atau golongan klamidianya terlalu tinggi, maka si AMP-nya yang untuk menekan mikrobial tadi, mikroorganisme itu tadi dia tidak mampu mengalami decrease autofagi. Sel yang harusnya menangkal si Staphylococcus ini nggak bisa menangani, sehingga yang terjadi yang pada poin 3 ini bisa mengakibatkan si bakteri itu mengalami penetrasi perkembangbiakan yang mengakibatkan kerusakan pada area stroma di endometriosisnya. Kalau si mikroorganismenya itu tumbuh karena dapat makanan di uterusnya, dapat makanan dari vaskularisasinya, bisa mengakibatkan indus terhadap inflamasi. Nah, inflamasi tadi ya Bu ya, makrofagnya dipicu, TNF-nya muncul, interleukinnya muncul, sehingga mengakibatkan gangguan pada sistem perifer di uterusnya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Martin Seldon. Ya. Jadi kalau infeksi pada area reproduksi masuk berada di saluran vagina, masuk ke dalam, nah dia bisa menjalar ke tempat yang lain ya Bu ya. Ini ya Bu ya, bisa menjalar ke area tuba. Ini yang disampaikan lagi sama si Pak Martin tadi. Jadi dia terus berkembang terus karena dapat makanannya dari vaskularisasi kita, ya. Sehingga apa yang terjadi dengan sitokin yang inflamasinya meningkat, ya, memicu prostaglandin. Nah, ini mengakibatkan gangguan pada vaskularisasi di area ovarium. Nah, ini ovariumnya juga terganggu Bu. Akhirnya apa? Dia kemasukan mikroorganismenya. Jadi nggak hanya inflamasinya di uterus, tapi bisa di sampai di ovariumnya juga mengalami hipertrofik. Nah, ini juga ada tren isu lain terkait dengan infeksi postpartum, bahwa kalau ibu yang melahirkan dengan water birthing itu ternyata beresiko terjadi peritonitis, beresiko terjadi pneumoperitoneum. Ya Bu ya, disampaikan dalam penelitian tahun 2009 tapi ya Bu ya, tapi ini perlu saya sampaikan. Jadi persalinan waterbird itu juga memiliki resiko. Jadi harus kita betul-betul pastikan airnya itu steril ya Bu ya, sehingga tidak membawa bakteri pada saat proses persalinan waterbird. Di sini disampaikan bahwa
faktor waterbird itu memiliki resiko terjadinya peritonitis dan pneumoperitoneum ya. Seringkali itu ditemukan pada hari ke-7 postpartum. Dalam penelitian Vanessa, ini ditampilkan gambaran pada hasil Watson, ya, ada pemeriksaan kapitasi paru sebelah kiri, ya, kemudian gambaran pada laparotomi, ya, didapatkan adanya keadaan peritonitis, ya. Yang ketiga, nah ini bahwa mikrobial in the reproduction factors, ya, oleh Bapak Michael, bahwa seseorang yang mengalami secara klinis gangguan-gangguan adanya infeksi pada area uterus, ya, itu didominasi adalah faktor-faktor yang sangat besar, adalah faktor predisposisinya, ya Bu ya, patogen potensialnya, kontaminasi oportunistik, atau patogen yang ada di uterus, golongan Streptococcus, Staphylococcus, golongan Clostridium. Nah, itu mengakibatkan infeksi pada sistem reproduksinya. Nah, yang terjadi bisa metritis, nah, baru muncullah gejala-gejala secara klinis. Ya, Bu ya, faktor resiko dari endometritis adalah metritis. Dan ada yang tadi di awal bahwa metritis lanjutan dari endometritis. Ada beberapa jurnal yang menyampaikan seperti itu, saya kira juga bisa disikapi, gitu ya. Ini menurut penelitian Michael O.C. tahun 2020. Pertama, ini penelitian OC, jadi seseorang yang mengkonsumsi makanan-makanan yang kurang matang, begitu ya Bu ya, itu juga beresiko, menjadi faktor resiko terjadinya peningkatan mikroorganisme pada sistem reproduksinya. Ya. Nah, apakah dia itu nanti berkembang biaknya di mana? Biasanya memang di area-area yang halus ya, Bu ya, ototnya halus. Ya, kalau di area reproduksi itu kan halus ya, di vagina, apakah di uretranya, apakah di cervicalnya. Ya. Ini yang mengakibatkan keadaan infeksi itu akan muncul yang disampaikan oleh Bapak Michael. Jadi pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang maka orangnya tidak kurang gizi, tapi ternyata suka makan yang nggak matang-matang, gitu ya Bu ya. Itu juga indus terhadap infection postpartum. Di sini penelitian Rose disampaikan postpartum endometriosis infection following incomplete or complete abortion. Jadi seseorang yang ada riwayat endometriosis dapat dimungkinkan ke depannya itu beresiko terjadinya ini adalah klasifikasi yang diagnosa untuk endometriosis ya Bu ya, ada yang level 1, 2, 3. Saya kira Ibu sudah cukup pirsa di sini dijelaskan kalau yang hal spesifik itu masuk kelompok 1, Ibu yang baru melahirkan atau dengan usia kelahiran yang 42 hari ya, dengan suhu peningkatan lebih dari 30 derajat Celcius, dengan adanya itu level 2, level 3 yang ada atau tidaknya dengan disertai hasil pemeriksaan negatif tetapi mengarah pada gangguan sistem urinarium. Ini juga sama ya Bu ya, infection following incomplete abortion. Jadi ada kemungkinan tadi yang disampaikan Rose bahwa wanita dengan endometriosis itu beresiko terjadi aborsi komplit gitu ya Bu ya. Ada 3 level 1, level 2 dan level 3. Ini yang disampaikan oleh Ibu Rose tadi ya. Nah, ini sudah terakhir Ibu yang bisa saya sampaikan terkait materi kegawat daruratan maternal, Ibu. Saya kira itu Ibu
Kalau memang tidak ada yang didiskusikan, saya akhiri. Ada beberapa nanti penilaian terkait untuk menambah nilai Ibu untuk ujian UTS. Mungkin nanti ada beberapa tugas, begitu ya Ibu ya, berkelompok saja. Oke. Nanti untuk kelompokannya, monggo. Grupnya sana, Ibu siapa, monggo. Saya kira nanti bisa diatur. Halo Ibu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Dokter. Ada mau didiskusikan atau tidak? Tentang masalah gangguan reproduksi atau kegawat daruratan. Kalau memang tidak ada, saya akhiri untuk pertemuan ini. Terima kasih banyak Ibu-ibu semuanya. Jangan lupa untuk absensi ya. Iya, Bu. Terima kasih. Selamat sore. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.